Hai, apa kabar semuanya saudara? Doa saya saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan penuh damai sejahtera Allah. Saya tahu ini momen yang tidak mudah, saya tahu ini masa-masa yang sulit. Tapi saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan hidup oleh iman. Dan saya percaya orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dan saya juga percaya bukan kebetulan saudara menyaksikan YouTube channel ini dalam segmen Kerinduanku. Jangan di skip dulu, jangan buru-buru pergi dulu. Izinkan Tuhan melalui karya Roh Kudus berbicara kepada saudara. Sebelum kita memulai segmen ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, di masa-masa yang sukar ini, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari kami hanya sekuat hubungan kami dengan Tuhan. Kami menyadari bukan Tuhan yang butuh kami, tapi kami yang butuh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, beracaralah di beberapa menit ke depan. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat. Setiap kata kalimatnya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap saudara yang siap diberkati dengan semangat katakan amin. Haleluya. Hari kita akan membahas sebuah tema yang cukup kontroversial. Sebuah tema yang hari-hari ini orang tanyakan kepada saya. Mereka berkata kepada saya, Tuhan masih ada gak sih? Mereka berkata kepada saya, kalau dia ada kenapa diizinkan yang jahat terjadi? Atau bahkan mereka berkata kepada saya, kenapa orang tua saya diambil melalui pandemi ini? Dan singkat ceritanya mereka berpikir Tuhan itu jahat. Tuhan jahat. Tuhan gak adil. Tuhan gak fair, Tuhan itu jahat. Kalau memang dia baik, mengapa Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi kepada saya? Sabar dulu, jangan marah dulu. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Terambil dalam Ayub 9 ayatnya yang ke-15. Ambil Alkitab saudara, saya akan tunggu dengan sabar. Ambil, keluarkan Alkitab saudara melalui HP apapun itu. Ayub 9 ayatnya yang ke-15. Yuk, yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Walaupun keadaanmu gak baik, dengan iman bilang Tuhan Yesus baik. Sama-sama ikuti saya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Walaupun aku benar, keren banget pembukaannya. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Wow, ayat ini mind blowing, ayat ini meledak dalam pikiran saya. Ayub adalah Alkitab katakan orang yang benar. Suatu hari dalam rapat ilahi Alkitab katakan Allah bersama dengan malaikat, muncullah yang namanya iblis. Apa kata Allah kepada iblis? Adakah engkau melihat? Pertanyaan pertama, dari mana kau iblis? Apa jawab iblis? Dari mengelilingi bumi. Dan apa jawab Allah? Adakah engkau melihat hambaku yang setia, saleh dan menjauhi kejahatan? Tidak ada orang di muka bumi seperti dia. Allah telah memberikan predikat kepada Ayub, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, dan orang yang benar. Ada banyak orang berpikir kalau kita hidup benar, pasti hidup kita jalan seperti jalan tol. Ada banyak orang berpikir kalau kita ikut Yesus, sudah melayani, sudah ikut dalam kegiatan gereja, pasti bebas dari masalah. Padahal itu pemahaman yang salah. Seringkali justru ketika kita ikut Tuhan ada banyak tantangan. Bahkan seringkali ketika kita nggak ikut Tuhan nggak banyak masalah. Kenapa? Karena iblis nggak akan ganggu orang yang menuju ke neraka. Iblis akan bilang nggak usah diganggu, ke neraka dia. Tapi iblis akan mengganggu orang yang akan menuju ke dalam keselamatan. Karena iblis mau cari teman di neraka untuk nemenin dia dalam kekekalan. Ayub orang yang baik, orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan. Dalam tempo 1 hari Alkitab katakan hartanya diambil habis, sapinya, ternaknya, semuanya diambil habis. Alkitab katakan yang kedua, anak-anaknya mati semua. Bahkan Alkitab katakan dalam pencobaan berikutnya, Alkitab mengatakan apa saudara? Badannya penuh dengan yang namanya sakit penyakit, harus mengambil beling dan menggaroknya. Bahkan istri yang dia kasihinya berkata, masihkah kau menyembah Tuhan Allahmu? Kutukilah dia dan matilah engkau. Tapi apa jawab Ayub? Dikatakan demikian, walaupun aku benar, wow, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada dia yang mendakwa aku. Saya nggak tahu apa yang sudah sedang hadapi hari ini. Mungkin hari ini kau baru dipecat. Mungkin hari ini kau mencari pekerjaan karena uang udah mulai habis dan gak dapat pekerjaan. Mungkin kau sedang terkapar sakit. Atau bahkan mungkin sedang isoman karena pandemi yang melanda engkau. Atau bahkan mungkin hari ini kau sedang kecewa. Jangan marah sama Tuhan. Jangan izinkan iblis memakai mulutmu
untuk meragukan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, saudara boleh mempertanyakan mengapa hal ini terjadi, tapi jangan pernah meragukan karakter Allah. Saya bersama dengan istri saya menikah, saya sering kali mempertanyakan apa yang dia perbuat, keputusan-keputusan yang dia ambil di rumah saya, tapi saya tidak pernah meragukan cintanya kepada saya. Mempertanyakan keputusan Tuhan bukan hal yang salah, tapi mempertanyakan karakter Tuhan adalah hal yang salah. Karena tujuan dari iblis melalui penderitaan, kita mulai meragukan Tuhan. Tujuan dari iblis melalui penderitaan, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Bahkan tujuan iblis dari penderitaan membuat kita lepas dari kasih-Nya. Tapi tujuan Allah melalui penderitaan membuat kita makin mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, penderitaan membuat kita menyadari kita butuh Tuhan. Dan yang ketiga, penderitaan membuat saudara dan saya menyadari hidup ini sementara, surga neraka adalah hal yang kekal, maka kita harus mencari surga untuk hidup yang kekal. Selamat berjuang di dalam Tuhan, maju terus bersama dengan Tuhan, tetap setia, jadilah kuat, jadilah beriman, karena saya percaya setiap kali saudara menghadapi tantangan cobaan, Allah setia. Dia akan memberikan jalan keluar kepada saudara, dia akan menuntun saudara melewati dapur perapian. Allah menyertai Sadak, Mesak, Abednego, melewati goa singa. Allah menyertai Daniel, melewati Goliat, Allah menyertai Daud, bahkan anaknya yang tunggal melalui kayu salib, Allah menyertai dia. Seringkali hal-hal sukar adalah cara Allah untuk mempersiapkan kita melewati perkara-perkara besar. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Tanpa goa singa, nggak mungkin Daniel menjadi orang nomor 2 di kerajaan yang dia dipercayakannya. Tanpa dijual, tanpa jadi budak, Yusuf nggak akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tanpa masalah, tanpa pemecatan, tanpa fitnah, tanpa orang-orang yang sedang hari ini jahat sama saudara, Allah nggak dapat bekerja. Oleh karena itu, tetaplah bersukacita. Anggap ini sebagai sebuah berkat dalam packaging masalah. Tetap andalkan Tuhan. Saya percaya mukjizat masih tetap terjadi. Bagikan kabar baik ini kepada setiap teman-teman saudara. Kepada orang-orang yang sedang mengalami masa sukar. Bilang sama mereka, ada firman Tuhan mengenai penderitaan. Dengar firman Tuhan ini, maju terus bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita putuskan menjadi berkat, maka Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Jangan lupa komen di bawah sini apapun masalah saudara, apapun beban hidup saudara, biar kami dapat mendoakan, biar orang yang membacanya juga dapat bersuka cita karena apa yang saudara alami. Dan saya berdoa hari ini hari berkat, hari mukjizat, hari anugerah. Sepanjang hari ini kebajikan kemurahan Allah akan mengejar-ngejar kehidupan saudara. Jangan lupa yang punya surga, sama-sama bilang sama saya apa? Crazy in love with you. Bye-bye.